Di tentara Long Yuan, di Aula Dewan Agung, semua jenderal berpangkat tinggi tentara Long Yuan berkumpul. Qin Tai'e juga telah mengetahui informasi itu lebih awal dari Ye Xuan. Keduanya mengeluarkan perintah yang sama hampir pada waktu yang bersamaan. Selain tentara Long Yuan, para guru dan siswa di Akademi Kunpeng yang bertanggung jawab untuk meneliti medan bintang gelap juga telah tiba. Setelah Ye Xuan memasuki aula militer, dia langsung memberi perintah para penjaga rahasia melaporkan semua informasi dan mulai menganalisis tujuan perluasan medan bintang gelap. Karena kejadiannya baru saja terjadi, informasi disebarkan setiap saat. Hampir setiap beberapa detik, penjaga rahasia Night Owl akan mengirimkan intelijen baru. Beberapa informasi ini berasal dari penyelidikan pengawal rahasia Night Owl, tetapi lebih banyak lagi yang berasal dari aliansi tujuh alam. Jika menyangkut masalah yang menyangkut Dark Star Domain, Seven Realms Alliance adalah suatu komunitas, jadi intelijen mengenai Dark Star Domain pada dasarnya dibagikan oleh Seven Realms Alliance. Jian menerima laporan intelijen terbaru dan berdiri untuk membacakan isinya. Intelijen terbaru menunjukkan bahwa kecepatan ekspansi wilayah bintang gelap masih terus meningkat, dan telah melampaui 300.000 mil per hari. Bagaimana dengan arahnya? Tanya Ye Xuan. Arahnya tidak berubah, selalu berkembang ke satu arah. Dilihat dari situasi saat ini, tujuan wilayah bintang gelap sangat jelas, jawab Ji Yuan. Lepaskan peta seluruh dunia dan gambarlah arah ekspansi dengan garis lurus, kata Ye Xuan sambil mengetuk meja. Seorang siswa dari Departemen Formasi Akademi Kunpeng berdiri, berjalan ke podium, mengaktifkan formasi, dan merilis peta area pertama galaksi abadi. Cahaya itu mengembun di udara, memperlihatkan peta area pertama galaksi abadi. Wilayah bintang gelap terletak di area pertama galaksi abadi. Bersamaan dengan Dark Star Domain, di area pertama juga terdapat Jiushu Realm dan Xingtian Realm. Siswa dari Departemen Formasi Akademi Kunpeng ini berusia awal 20-an dan namanya Fang Lansheng. Meskipun dia adalah mahasiswa jurusan formasi, dia biasanya lebih suka mempelajari rahasia kehampaan dan berbagai dunia. Alasan mengapa ia memasuki sistem formasi adalah karena sistem formasi lebih ahli dalam numerologi, dan jika seseorang ingin memahami alam semesta, numerologi sering digunakan. Fang Lansheng merupakan anggota paling khas dari generasi baru Akademi Kunpeng. Kunpeng College mendukung mahasiswa untuk meneliti topik apapun, selama mereka bisa mendapatkan persetujuan dari para tetua, mereka akan menerima dukungan. Fang Lansheng gemar mempelajari alam semesta, tetapi tidak ada sesepuh di Akademi Kunpeng yang ahli dalam bidang ini, jadi pada dasarnya dialah yang memprakarsai topik ini dan mempelajarinya bersama beberapa sesepuh dan siswa. Setelah peta area pertama galaksi abadi muncul, Fang Lansheng menggunakan energi sejatinya untuk menggambar garis lurus di peta, lalu melihat buku catatan di tangannya. Setelah memastikan arahnya benar, ia berbalik dan berkata, ini adalah arah perluasan wilayah bintang gelap. Berdasarkan kecepatan perluasan wilayah bintang gelap, wilayah ini tidak akan melebihi area pertama galaksi abadi dalam 3.000 tahun, jadi untuk sementara hanya area pertama yang akan dipertimbangkan. Ye Xuan melihat peta dan memberi instruksi lagi tandai lokasi geografis penting di arah ini. Baik, Ketua Sekte. Fang Lansheng setuju dan mulai memadatkan energi sejatinya di ujung jarinya, menunjuk titik-titik di peta satu persatu. Sambil menunjuk, ia berkata, ini adalah gunung bintang yang tak bernama. Menurut informasi yang relevan, seekor Raja Binatang Buas berkeliaran di sini. Mungkin ada sarang Raja Binatang Buas di dekat sini. Ini adalah alam Yulan, tempat lahirnya tunggangan penunggang naga elang biru. Pada titik ini, Zai Xiu tidak bisa lagi duduk diam dan berkata, mungkinkah wilayah bintang gelap ingin menghancurkan asal-usul tunggangan kavaleri biru elang naga kita? Dia adalah pemimpin kavaleri elang naga hijau. Ketika dia mendengar bahwa asal-usul elang naga hijau meluas ke arah domain bintang gelap, dia tiba-tiba menjadi gugup. Sekarang, kavaleri naga elang biru dapat berkembang hingga 3.000 kavaleri setiap tahun, mengandalkan elang naga biru liar di alam Yulan. Jika alam Yulan ditelan oleh domain bintang gelap, itu berarti kavaleri naga elang biru tidak akan dapat berkembang di masa mendatang. Ia tidak hanya tidak dapat menambah pasukannya, tetapi juga sulit untuk mengganti tunggangan elang naganya setelah rusak. Akibatnya, efektivitas tempur kavaleri biru elang naganya akan menurun drastis di masa mendatang. Jadi, dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Fang Lansheng disela olehnya, tetapi ia tidak marah. Malahan, ia membantunya menjawab Jenderal Zai, jika Dark Star Domain ingin berkembang, ia harus menghabiskan banyak energi. Dilihat dari perluasan pertama Dark Star Domain, target perluasan pertama adalah alam Changyan, dan sekarang alam Changyan sedang naik. Dengan kata lain, perluasan pertama Dark Star Domain adalah untuk mendapatkan dunia yang lebih tinggi, jadi tujuan perluasan kedua tidak akan sesederhana menyerang salah satu kavaleri kita. Logika ini mudah dipahami. Asal-usul tunggangan kavaleri biru elang naga tidak sebanding dengan kesulitan yang dihadapi wilayah bintang gelap.
Zai Xiuwu mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah wilayah bintang gelap menginginkan dunia atas kedua, dan mereka telah mengarahkan pandangannya ke alam Yulan. Fang Lansheng dengan sabar menjawab lagi ini tidak mungkin. Karena alam api biru belum sepenuhnya terbentuk, wilayah bintang gelap seharusnya tidak membutuhkan dunia atas kedua. Kedua, jika wilayah bintang gelap menginginkan dunia atas kedua, mereka punya pilihan yang lebih baik. Wilayah bintang gelap hanya perlu mengubah arah ekspansinya ke barat daya, dan mereka bisa mendapatkan dunia yang dihuni oleh binatang ibel di tempat yang lebih dekat dengan alam Yulan. Ekspresi Zai Xiuwu tetap serius saat dia bertanya, mengapa wilayah bintang gelap ingin menciptakan alam Yulan. Fang Lansheng menjelaskan dari informasi yang kami ketahui sejauh ini, target wilayah bintang gelap bukanlah alam Yulan, tetapi arah perluasannya kebetulan mencakup alam Yulan. Zai Xiuwu agak terdiam dan berkata, jadi, alam Yulanlah yang terkena bencana. Berdasarkan informasi terkini, memang demikian, jawab Fang Lansheng. Ye Xuan menunjuk peta pikiran dewa dan berkata, lanjutkan. Fang Lansheng mengangguk dan melanjutkan menandai peta dengan esensi sejatinya ini adalah gunung bintang. Dari data, tidak ada yang istimewa tentangnya. Ini adalah dunia kecil dengan struktur yang sangat buruk, hanya 1/10 ukuran alam Jiushu. Secara teori, ini bukan target wilayah bintang gelap. Setengah jam kemudian, Fang Lansheng menandai 873 lokasi ke arah perluasan bidang bintang gelap, dan memadatkan titik-titik di sekitar garis lurus. Semua orang yang hadir mendengarkan dengan saksama semua lokasi dan mengerutkan kening. Karena tidak ada tujuan yang sangat penting dalam arah ini. Dalam hal kepentingan, alam Yulan dapat menempati peringkat 3 teratas di lebih dari 800 poin ini. Fang Qiangqiao menoleh ke arah Qin Tai'a, lalu ke Ye Xuan, mengerutkan kening, dan berkata Jenderal, Mayor Jenderal, ada yang tidak beres. Perluasan wilayah bintang gelap yang tiba-tiba ini tentu saja tidak sia-sia, tetapi tempat-tempat ini tidak terlalu penting. Dibandingkan dengan wilayah Changyan, wilayah ini jauh lebih rendah. Wilayah bintang gelap meluas lagi. Pasti ada alasannya. Apakah analisis kita salah? Tanya seorang Jenderal Long Yuan ragu-ragu. Fang Qiangqiao menatap Fang Lansheng dan berkata, Lansheng, perluas jangkauannya sedikit. Apakah kamu punya target yang lebih penting? Fang Lansheng menggelengkan kepalanya dan menjawab paman, ini sudah merupakan target terlengkap seputar arah ekspansi. Domain bintang gelap meluas lagi, yang tidak hanya menarik perhatian alam Jiushu, tetapi juga dunia atas utama mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Aliansi 7 alam dengan cepat bertukar informasi, tetapi sejauh ini, alasan perluasan medan bintang gelap belum ditemukan. Di aula militer tentara Long Yuan, para jenderal, guru, dan siswa yang hadir dalam pertemuan itu berdiskusi sengit dan berspekulasi tentang alasan meluasnya medan bintang gelap. Setelah berdiskusi hampir seharian, masih belum ada kesimpulan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan wilayah bintang gelap? Terakhir kali ia menelan alam api biru, ia langsung membangkitkan alam api biru, dan juga menciptakan pasukan mayat hidup yang besar. Sekarang ia meluas lagi, ia tidak akan menyebabkan keributan yang lebih besar, kan? Wilayah bintang gelap pasti punya tujuan untuk berkembang lagi. Ini jelas, tapi kuncinya adalah apa tujuannya. Di tengah diskusi, Ye Xuan berjalan ke peta, menatapnya, dan mulai merenung. Pada peta pikiran ilahi 3 dimensi ini, arah perluasan wilayah bintang gelap telah digambar dengan garis lurus, yang melintasi area pertama galaksi abadi. Perluasan domain bintang gelap kali ini tidak dapat melampaui area pertama, karena akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun untuk meluas melampaui area pertama galaksi kuno. Mustahil bagi Darkstar Territory untuk membutuhkan waktu begitu lama untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, seperti pertama kali ketika alam Changyan ditelan, tujuan perluasan ini pasti akan tercapai dalam waktu 1 atau 2 bulan. Kalau targetnya bisa ditelan dalam waktu 1-2 bulan, maka jangkauan targetnya sebenarnya sudah jauh berkurang. Hanya ada sekitar selusin target yang benar-benar mungkin. Namun, di antara selusin target potensial ini, tidak ada satupun yang bernilai tinggi, dan alam Yulan adalah salah satu yang terbaik. Masalahnya, tidak ada gunanya Darkstar Domain menelan Yulan Realm, dan tidak masuk akal membuat keributan besar hanya untuk kavaleri hijau elang naga. Ye Xuan mulai mencoba berpikir melalui proses eliminasi. Karena selusin target ini tidak bernilai apapun bagi Darkstar Domain. Kalau begitu target Darkstar Domain tidak ada di antaranya, melainkan ke arah perluasan Darkstar Domain, hanya ada sekitar selusin target saja. Jika bekerja mundur, hanya ada satu kemungkinan, yaitu arahnya salah. Ketika Ye Xuan memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Informasi intelijen yang dibawa kembali oleh pengawal rahasia Night Owl tidak mungkin salah, dan arah perluasan yang ditandai pada peta juga tidak mungkin salah. Namun, arahnya dapat diubah. Benar saja, karena Darkstar Region dapat meluas ke satu arah,
maka secara alami ia dapat mengubah arah perluasannya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan segera mencari di peta dan segera melihat target yang sangat menakutkan. Target ini saat ini tidak berada dalam arah perluasan Dark Star Domain, tetapi Dark Star Domain hanya perlu menyimpang sedikit sudut ke timur untuk menyertakan target ini. Begitu target ini ditelan oleh medan bintang gelap, konsekuensinya akan sangat serius. Saat tebakan ini muncul di benak Ye Xuan, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Taya. Mata Qin Taya juga menjadi gelap pada saat yang sama, dan kedua belah pihak segera memahami pikiran masing-masing saat mata mereka bertemu. Ye Xuan mengucapkan lokasi target Tanah Suci Dewa Bintang. Benar saja, itu adalah keajaiban suci Dewa Bintang. Meskipun tradisi suci Dewa Bintang tidak dalam arah perluasan domain bintang gelap saat ini, namun itu tidak jauh. Jika Dark Star Domain sengaja menyembunyikan tujuan sebenarnya, dan menunggu hingga cukup dekat untuk tiba-tiba berubah arah dan menelan relik suci Dewa Bintang, maka situasinya akan kritis. Keajaiban suci Dewa Bintang sendiri tidak begitu menakutkan, tetapi begitu ditelan oleh medan bintang gelap, segalanya akan benar-benar berbeda. Berapa banyak orang kuat yang telah jatuh ke dalam relik suci Dewa Bintang selama ratusan ribu tahun terakhir. Orang-orang kuat ini mencoba memasuki Changshengtian dan Tanah Suci Dewa Bintang, lalu meninggal di sana. Setelah domain bintang gelap menelan relik suci Dewa Bintang, orang-orang kuat yang gugur itu akan memiliki kemungkinan untuk bangkit lagi. Jika semua makhluk kuat yang gugur di Tanah Suci Dewa Bintang itu dibangkitkan, sejauh mana pasukan mayat hidup yang mereka bentuk dapat mencapai tujuannya? Ye Xuan tidak berani memikirkannya karena dia tidak dapat membayangkannya. Dan ini bersifat sekunder. Relik suci Dewa Bintang kini telah tenggelam ke zona mati. Lokasi itu bukan hanya tempat relik suci Dewa Bintang berada, tetapi juga pintu masuk ke zona mati. Jika Dark Star Domain menelan Dead Domain, maka Undead Demon King akan berhadapan langsung dengan Zhou. Dengan kekuatan Dark Star Domain saat ini, Raja Ibel Mayat Hidup memiliki peluang besar untuk memenangkan konfrontasi ini. Setelah Raja Ibel Abadi mengalahkan Zhou, dia akan mengambil hukum waktu dari Zhou. Pada saat itu, setelah Zhou menghilang, Qin Taya juga akan mati. Bahkan jika kita tidak memikirkan krisis semacam apa yang akan terjadi di alam semesta jika Raja Ibel Abadi memperoleh 2 dari 4 hukum dasar, hanya membicarakan akhir Qin Taya saja tidak dapat diterima. Tidak, aku harus menghadiri pertemuan aliansi 7 alam. Ye Xuan berjalan ke aula belakang, melintasi kehampaan tak berujung dengan proyeksi kesadaran ilahinya, dan turun ke aula pertemuan aliansi 7 alam. Perang hukuman ilahi terhadap wilayah bintang gelap ini dipimpin oleh alam Xingtian. Oleh karena itu, pertemuan aliansi 7 alam yang terkait dengan hal ini pada dasarnya diadakan di alam Xingtian. Pada saat ini, di aula konferensi, orang-orang kuat dari berbagai dunia atas juga sedang mendiskusikan tujuan memperluas domain bintang gelap lagi. Ekspansi domain bintang gelap kali ini sangat aneh. Mustahil untuk mengatakan apa tujuan ekspansi ini. Saint Zhangkong mendesah. Kemudian, Saint Silen mengambil alih dan berkata, sebenarnya, kurasa tidak perlu membahas ini. Dalam hal perluasan wilayah bintang gelap, Alam Yulan adalah target yang paling jelas. Masalahnya, Alam Yulan tidak terlalu berharga bagi domain bintang gelap. Setahu saya, Alam Yulan lebih berharga bagi Alam Jiushu. Santo Zhangkong menggelengkan kepala dan tidak setuju dengan sudut pandang Santo Jiemi. Saint Jiemi mengerucutkan bibirnya dan mencibir, apa kau lupa? Saat kau memasuki wilayah bintang gelap, kau mendengar sendiri Master Alam Chang Yan menyebut Di Feitian. Artinya, Di Feitian memang berada di wilayah bintang gelap, dan telah menjadi satu tim dengan pasukan mayat hidup. Kau seharusnya tahu betapa Di Feitian membenci alam Jiushu tanpa perlu kuberitahu. Kurasa Di Feitian sedang membalas dendam pada alam Jiushu. Hanya untuk membalas dendam pada kerajaan Jiushu, apa kita akan membuat keributan sebesar ini? Beberapa orang masih skeptis dengan pandangan ini. Tepat pada saat ini, Ye Xuan berjalan memasuki ruang konferensi dan langsung menuju peta dewa di podium. Sambil berjalan, ia berkata dengan lantang, tidak perlu dibahas. Aku tahu apa tujuan wilayah bintang gelap. Ada apa? Semua orang tertarik dengan kata-kata itu dan menoleh. Ye Xuan berjalan ke peta pikiran dewa, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke suatu lokasi, lalu berkata situs suci Dewa Bintang juga merupakan pintu masuk ke domain kematian. Ini adalah target domain bintang gelap. Semua orang menatap lokasi itu selama beberapa detik, lalu seseorang mengerutkan kening dan bertanya lokasi yang Anda tunjuk sama sekali tidak searah dengan perluasan bidang bintang gelap. Saint Jiemi kemudian mencibir dan berkata, oh, apakah kau sedang merencanakan bagaimana agar aliansi 7 alam membantumu menyelesaikan krisis di alam Yulan? Kurasa perhitunganmu salah kali ini. Semua orang di sini bisa melihat bahwa area produksi tunggangan alam Jiushumu, alam Yulan, berada di arah perluasan wilayah bintang gelap. Saint Jiemi melangkah maju sambil berbicara, lalu naik ke podium,
berbalik, dan berkata, semuanya, jangan dengarkan sepatah kata pun yang dikatakan orang ini. Sudah jelas bahwa tempat elang naga biru langit diproduksi di alam Jeoshu mereka akan segera ditelan oleh wilayah bintang gelap. Sekarang dia cemas dan marah, dan ingin menipu aliansi 7 alam agar membantunya. Para tokoh berpengaruh dari aliansi 7 alam yang hadir langsung berdiskusi sengit. Beberapa setuju dengan pandangan Dewa Suci Kepunahan, sementara yang lain tidak mengungkapkan pendapat mereka untuk sementara waktu. Yesuan melirik Saint of Silence, wajahnya berubah dingin, dan dia tiba-tiba menggenggam gagang pedang dengan punggung tangannya, menarik keluar pedang kunpeng, dan suara dentang pedang terdengar. Apa yang akan kau lakukan? Mata Saint Lord Silence melebar saat melihat Yesuan tiba-tiba menggerakkan pedangnya. Ia mundur selangkah dan berteriak. Yesuan melemparkan pedang kunpeng dengan sekuat tenaga, menusukkannya ke tanah di depan Saint Jimmy, dan berkata dengan suara dingin berhenti bicara omong kosong, ayo berduel. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Duel adalah dendam pribadi, dan tidak pantas jika orang lain ikut campur. Lagi pula, bagi orang-orang berkuasa dari dunia atas yang hadir, tentu lebih menarik untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Kemudian, ratusan mata yang hadir tertuju kepada Sang Maha Penguasa Keheningan. Kau, apa maksudmu? Wajah Dewa Suci Keheningan membiru dan merah, dan dia tidak berani menyetujui keputusan itu. Yesuan mendengus dingin, ini bukan pertama kalinya kau mengincarku. Karena kau sangat tidak senang padaku, kenapa tidak sekalian saja berduel hidup mati? Jika salah satu dari kita mati, dunia akan damai. Ekspresi Sang Dewa Suci Keheningan berubah-ubah terus-menerus, dan dia enggan untuk setuju. Santo Zhangkong, yang sedang menyaksikan keseruan itu, mendesak, Santo Jimmy, pedang itu dilempar ke wajahmu, kurasa kau harus menerimanya saja, basmi dia langsung, agar kau tidak perlu berbicara dengan nada sarkastis setiap kali bertemu di pertemuan aliansi 7 alam nanti. Ekspresi wajah Saint Silence menjadi semakin buruk. Jika dia memiliki kemampuan untuk membasmi Yesuan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Masalahnya, terakhir kali di Taman Ibel, dia dan 5 orang kuat lainnya dari aliansi 7 alam bertarung dalam pertarungan round robin, tetapi Yesuan mengalahkan 6 dari mereka dan tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jadi, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Tuan Ye, jangan terlalu sombong, kalau tidak, Anda akan menyesal. Kalau kau tidak berani berduel, pergilah dari sini. Berhenti bicara omong kosong, teriak Yesuan. Saint Jimmy sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia menggertakkan gigi dan berkata, tunggu saja. Tunggu sampai alam ilahi Aotian kembali, baru berani bersikap sombong lagi. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan segera meninggalkan ruang konferensi. Begitu orang ini pergi, Yesuan tiba-tiba merasa seluruh dunia menjadi sunyi. Akhirnya, ia kembali ke pokok bahasan dan berkata dengan lantang, semuanya, mari kita mulai. Wilayah bintang gelap sedang berkembang lagi, dan tujuannya sebenarnya sangat jelas, yaitu Tanah Suci Dewa Bintang. Selain itu, lokasi ini juga merupakan pintu masuk ke domain mati, yang sangat penting bagi penguasa wilayah bintang gelap. Santo Zhangkong menunjuk peta suci dan bertanya, tapi bagaimana kau menjelaskan arah perluasan medan bintang gelap? Tradisi suci Dewa Bintang jelas tidak mengarah ke arah perluasan medan bintang gelap. Yesuan menjelaskan arahnya bisa diubah. Dengan arah perluasan wilayah bintang gelap saat ini, kita hanya perlu sedikit membelok ke timur untuk memasukkan Roh Kudus Dewa Bintang. Jika ada seseorang di balik perluasan wilayah bintang gelap, maka ini adalah skema yang sangat jelas untuk menyembunyikan kebenaran. Para utusan dari aliansi 7 alam yang hadir berdiskusi dengan suara pelan, sebagian mengangguk setuju, sedangkan yang lain tetap skeptis. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan bertanya, semua yang Anda katakan hanyalah spekulasi. Tidak ada bukti substansial. Mengapa kami harus mempercayai Anda? Yesuan menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seorang tetua dari kuil kehancuran senyap. Rupanya, Santo Jimmy tidak mau menyerah bahkan setelah dia pergi, dan masih memerintahkan para tetua sekte untuk membantah idenya di belakangnya. Terlebih lagi, perkataan tetua kuil sunyi itu juga diakui oleh banyak orang, yang satu persatu menjawab ya. Ini hanya spekulasi. Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan pendapat Anda? Yesuan berkata dengan suara berat, sebenarnya, sangat mudah untuk mendapatkan bukti. Ketika medan bintang gelap mengubah arah ekspansinya, semuanya akan menjadi jelas. Namun, pada saat itu, sudah terlambat untuk menghentikannya. Lalu apa gunanya kau bicara begitu banyak? Tidak ada bukti kalau tidak ada bukti. Kau hanya mengandalkan tebakanmu dan kau ingin kita berperang dengan aliansi 7 alam. Tetua kuil Nirwana mencibir. Yesuan menyipitkan mata dan mencibir, aku ingat terakhir kali wilayah bintang gelap meluas, aku bilang target wilayah bintang gelap adalah alam Changyan, dan seekor guk-guk tua tertentu berulang kali mempertanyakannya. Apa hasilnya?
Terakhir kali Dark Star Domain diperluas, dunia atas utama juga berspekulasi tentang tujuan Dark Star Domain, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapai kesimpulan. Ye Xuan saat itu berpikir bahwa target domain bintang gelap adalah alam Changyan, dan Saint of Silence, sama seperti kali ini, melontarkan segala macam keraguan sarkastik. Hasilnya, alam Changyan kini mulai bangkit. Sejarah selalu terulang dengan sangat baik. Kesimpulan yang diajukan kali ini masih dipertanyakan. Di aula konferensi, orang-orang kuat dari dunia atas berdebat tanpa henti, dan sulit mencapai konsensus dalam waktu singkat. Pada saat ini, Dewa Naga berjenggot keriting melangkah maju dan berkata, semuanya, kurasa spekulasi saudara Ye masuk akal. Coba pikirkan, begitu banyak tokoh kuat telah gugur di Tanah Suci Dewa Bintang. Jika Tanah Suci Dewa Bintang ditelan oleh domain bintang kegelapan, tokoh kuat yang gugur itu semua akan menjadi legiun mayat hidup, dan situasinya akan mengerikan. Oleh karena itu, kurasa aliansi tujuh alam harus segera menemukan cara untuk menghentikan perluasan domain bintang kegelapan. Santo Zhangkong lebih utilitarian. Setelah berpikir sejenak sambil mengerutkan kening, ia berkata, kurasa pendapat Dewa Naga berjenggot keriting itu benar. Terlepas dari apakah tujuan sebenarnya dari wilayah bintang gelap adalah keajaiban Dewa Bintang Suci, selama ada peluang 1/10.000, kita harus menghentikannya. Kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu serius. Tapi kita tidak tahu apa kekuatan internal di balik perluasan domain bintang gelap. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Tanya seseorang. Dewa Naga berjenggot dan Ye Xuan saling berpandangan dan berkata dengan lantang tidak ada cara lain. Kita hanya bisa melancarkan perang hukuman Dewa kedua melawan wilayah bintang kegelapan. Luncurkan serangan sebelum wilayah bintang kegelapan menelan relik Dewa Bintang Suci. Penguasa alam Xingtian menatap peta dewa itu cukup lama, lalu berkata dengan sungguh-sungguh sangat sulit menghentikan perluasan wilayah bintang gelap. Bahkan jika perang hukuman dewa kedua dilancarkan, pembangunan pegunungan garis pertempuran akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Jika wilayah bintang gelap ingin menelan situs suci Dewa Bintang, paling lama hanya butuh waktu sebulan. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain meninggalkan taktik maju menembus pegunungan di garis depan dan memulai pertempuran langsung, kata Dewa Naga berjenggot. Jika kita tidak membangun gunung di sepanjang garis pertempuran dan bertempur langsung, kita akan sangat dirugikan. Jika kita ingin menang, kekuatan militer kita harus ditingkatkan setidaknya 50%. Siapa yang akan mengisi celah sebesar itu? Tanya Master Alam Xingtian. Pada saat ini, Tetua Kuil Sunyi berkata, kurasa kau hanya mengkhawatirkan hal yang sia-sia. Bagaimana jika target wilayah bintang gelap bukanlah keajaiban suci Dewa Bintang? Akan sia-sia jika melakukan begitu banyak persiapan. Para utusan dari aliansi tujuh alam yang hadir berdebat tanpa henti, dan sangat sulit untuk mengambil keputusan. Lagi pula, setiap utusan dari dunia atas ingin memperjuangkan kepentingan dunianya sendiri. Sebuah aliansi tanpa penguasa tunggal akan selalu bereaksi selangkah lebih lambat ketika menghadapi krisis. Terlebih lagi, ada orang-orang di aliansi tujuh alam yang sengaja menyanyikan lagu yang berbeda, membuat segalanya makin sulit untuk maju. Dewa Naga berjenggot dan dunia tingkat tinggi yang terkait erat bersedia mengirim pasukan terlebih dahulu untuk melancarkan perang hukuman ilahi kedua guna mencegah perluasan wilayah bintang gelap. Akan tetapi, kuil kehancuran senyap dan sejumlah dunia atas yang skeptis lambat dalam mengemukakan pandangan mereka, dan beberapa bahkan menyatakan penentangan. Ye Xuan menatap para utusan dari berbagai dunia atas yang berdebat tanpa henti di aula konferensi, menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menoleh ke Dewa Naga berjanggut dan berkata Saudara Qiyuran, aku sudah menceritakan spekulasiku. Jika aliansi tujuh alam tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, alam Jiushu tidak memiliki banyak pengaruh di aliansi tujuh alam, jadi Ye Xuan tidak berencana untuk tinggal di sini dan mendengarkan pertengkaran mereka. Ia langsung kembali ke alam Jiushu untuk berkonsentrasi mengembangkan ilmu pedangnya. Alam Xuan Yuan, Tanah Suci Zhangkong. Sebelum pertemuan aliansi tujuh alam berakhir, Santo Nirvana datang mengunjungi alam Xuan Yuan. Santo Zhangkong sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengundang Santo Jiemi ke aula utama. Aku agak terkejut Saint Lord Jiemi mau datang mengunjungiku. Proyeksi spiritual Saint Lord Zhangkong masih berada di aula pertemuan aliansi tujuh alam, dan tubuh aslinya tersenyum dan menyapa Saint Lord Jiemi. Santo Jiemi tersenyum dan berkata, Saudara Zhangkong, apakah Anda tidak diterima? Gelar yang digunakannya jelas dimaksudkan untuk mendekatkan mereka. Santo Zhangkong tidak keberatan dengan ucapannya dan bertanya sambil tersenyum, Santo Jiemi tiba-tiba datang berkunjung. Ada yang salah. Pertama-tama ia meminta Sang Dewa Suci Keheningan untuk duduk, lalu melambaikan tangannya dan secangkir teh muncul di meja kopi, tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Setelah Saint Jiemi duduk, ia tersenyum dan berkata, saya ingat Saudara Zhangkong dulu punya hubungan buruk dengan orang gila dari alam Jiushu itu.
Kenapa kali ini Anda membelanya? Ketika Dewi Yao Chen terbangun, orang-orang kuat dari aliansi tujuh alam mengejar ke alam Jiushu dan menuntut agar Ye Xuan menyerahkan Dewi Yao Chen. Saat itu, Santo Zhangkong telah bertarung dengan Ye Xuan. Tepatnya, memang ada beberapa konflik antara Saint Zhangkong dan Ye Xuan. Namun, Santo Zhangkong memiliki karakter yang sangat bermanfaat, tetapi ia tidak menyimpan dendam. Lagi pula, tidak ada kebencian antara dirinya dan Ye Xuan, hanya saja ada beberapa konflik kepentingan. Setelah konflik, semuanya berakhir. Kesan Ye Xuan terhadap Santo Zhangkong tidaklah baik ataupun buruk, dan dia tidak menaruh dendam padanya karena konflik-konflik tersebut. Saint Zhangkong mengutamakan kepentingan dalam segala hal. Tidak ada gunanya bermusuhan dengan Ye Xuan, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Hasilnya adalah keduanya mengalami konflik tetapi tidak menjadi musuh, dan hubungan mereka tidak baik atau buruk. Kini, Sang Dewa Suci Keheningan tiba-tiba menyinggung masalah ini, dan jelaslah bahwa dia punya niat untuk memprovokasi orang lain. Santo Zhangkong tertawa dan berkata, apakah saya berbicara mewakilinya? Baru saja di pertemuan aliansi tujuh alam, Saudara Zhangkong setuju dengan pendapat Dewa Naga Berjenggot. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa Dewa Naga Berjenggot dan Ye Xuan berada di perahu yang sama, kata Santo Kepunahan. Santo Zhangkong tertawa dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika target wilayah bintang gelap adalah relik suci Dewa Bintang, konsekuensinya akan sangat serius dan kita harus waspada. Saint of Silence mendekat dan berkata, Saudara Zhangkong, meskipun target wilayah bintang gelap adalah tanah suci Dewa Bintang, lalu kenapa? Menghentikan perluasan wilayah bintang gelap tidak akan ada gunanya bagimu. Santo Zhangkong mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar, kan? Alam Changyan sedang naik daun. Setelah kenaikan itu selesai, akan terjadi bencana pemusnahan, yang menyangkut nasib semua makhluk hidup di kehampaan dan ribuan dunia. Bagaimana kau bisa bilang itu tidak ada hubungannya denganku? Aliansi tujuh alam harus bekerja sama untuk menekan wilayah bintang gelap. Sang Santo Keheningan tersenyum dingin, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada bercanda Saudara Zhangkong, mengapa kamu tidak bisa memahaminya? Santo Zhangkong bingung dengan senyumnya yang tak dapat dijelaskan, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Tatapan dingin melintas di mata Saint Jimmy, dan dia berkata, Saudara Zhangkong, pikirkan baik-baik, apa tujuan menekan wilayah bintang gelap? Untuk menghancurkan alam Changyan dan mencegah alam Changyan bangkit, jawab Santo Zhangkong dengan santai. Lalu mengapa kita perlu menghentikan alam api biru untuk bangkit? Perlukah aku menanyakan ini? Tentu saja, jumlah dunia superior di alam semesta semua alam telah mencapai batasnya, dan tak akan ada lagi dunia superior yang muncul. Santo Zhangkong sedikit tidak sabar, dan nadanya jelas dingin. Senyum Saint Silence semakin lebar, dan dia berkata, karena jumlah dunia atas di alam semesta 10.000 dunia telah mencapai batas atas, maka kita tinggal mengurangi jumlah dunia atas. Soal apakah wilayah bintang gelap perlu ditekan atau tidak, itu sama sekali tidak penting. Santo Zhangkong mengangkat alisnya, dan langsung mengerti apa yang dimaksud Santo Jimmy. Ia berkata dengan heran, bukankah idemu terlalu jahat? Santo Keheningan mencibir dan berkata, Saudara Zhangkong selalu mengejar kepentingan. Jika kita bisa menyelesaikan masalah datangnya bencana keheningan tanpa usaha apapun, bukankah itu lebih baik? Tapi, Saint Zhangkong mulai mempertimbangkan untung dan ruginya. Saint Nirvana melanjutkan, Saudara Zhangkong, pikirkanlah. Terlalu banyak dunia atas akan menyebabkan bencana pemusnahan. Cara yang paling tepat adalah mengurangi jumlah dunia atas. Sangat sulit untuk menekan medan bintang gelap dengan menggabungkan kekuatan tujuh alam, jadi mengapa membuang-buang energi? Sebenarnya, kita hanya perlu mengawasi dari kejauhan, dan semuanya akan beres dengan sendirinya. Santo Zhangkong masih memiliki beberapa keraguan. Santo Jimmy menyerang selagi besi masih panas dan melanjutkan, lagi pula, Saudara Zhangkong, pikirkan baik-baik, ada berapa dunia atas di area pertama galaksi abadi? Tanpa menunggu jawaban Santo Zhangkong, Santo Jimmy mengulurkan dua jari dan menjawab sendiri selain alam Changyan, masih ada dua dunia atas. Jika wilayah bintang gelap menguasai sepenuhnya wilayah pertama galaksi abadi dan menghancurkan alam Jiushu dan alam Xingtian, itu sama saja dengan menghancurkan dua dunia atas sekaligus. Bencana Jimmy tidak akan datang, bukankah ini hasil terbaik? Meskipun Santo Zhangkong merasa bahwa ide ini terlalu jahat, ia harus mengakui bahwa ini memang hasil yang sangat baik. Dia menatap Saint Silence dan berkata perlahan, kau kejam sekali. Demi membalas dendam pada Ye Xuan, kau bahkan tega menggunakan cara sekejam itu. Sudut mulut Saint Silence melengkungkan senyum sinis dan berkata, apapun tujuanku, metode ini paling bermanfaat bagi Saudara Zhangkong, bukan? Lihat saja dari kejauhan, dan krisis bencana Silence akan teratasi dengan sendirinya, tanpa usaha apapun. Bukankah ini hasil terbaik? Santo Zhangkong duduk tegak dan berkata,
masalah ini terlalu mengerikan. Aku akan berpura-pura tidak pernah mendengarnya, dan kau juga akan berpura-pura tidak pernah mengatakannya. Meskipun Santo Nirvana mendengarnya mengatakan hal itu, ia tahu dalam hatinya bahwa tujuannya telah tercapai, jadi ia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Dewa Naga Berjenggot dan dunia atas yang terkait erat berusaha semaksimal mungkin membujuk aliansi tujuh alam untuk mengirim pasukan terlebih dahulu guna menekan domain bintang gelap dan mencegah perluasan domain bintang gelap. Namun, selalu ada suara-suara penentang di dalam aliansi tujuh alam, sehingga sulit untuk melanjutkan rencana saat ini. Alasan dibalik suara-suara yang saling bertentangan ini sangat sederhana. Karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa target wilayah bintang kegelapan adalah situs suci Dewa Bintang, pasukan tidak dapat dikirim dengan tergesa-gesa. Semua persiapan harus dilakukan sebelum mereka dapat dikirim untuk menumpas pemberontakan. Yesuan sedang mengolah domain pedangnya di kota Void, tetapi dia masih harus mendengarkan laporan Night Owl Dark Guard tentang situasi di domain bintang gelap setiap hari. Setelah mengetahui bahwa Dewa Naga Berjenggot tidak dapat membuat aliansi tujuh alam mengirim pasukan lebih awal, Yesuan tahu bahwa akan sulit bagi aliansi tujuh alam untuk berhasil. Di bawah perubahan besar seperti ini, satu-satunya orang yang dapat diandalkan adalah diri sendiri, jadi Anda harus mengembangkan wilayah pedang dan alam umur panjang sesegera mungkin dan menguasai seni pedang terkuat. Waktu berlalu, hari demi hari. Setengah bulan kemudian, sebuah berita datang yang mengejutkan ketujuh dunia. Arah perluasan wilayah bintang gelap telah berubah. Ketika Yesuan mendengar Jian melaporkan informasi ini, dia perlahan membuka matanya dan bertanya, apakah ini keajaiban suci Dewa Bintang? Jian mengangguk dan menjawab, ya, setelah medan bintang gelap mengubah arah ekspansinya, ia menuju jejak suci Dewa Bintang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yesuan bertanya lagi. Menurut perhitungan akademi, masih ada 12 hari sebelum domain bintang gelap menelan relik Dewa Bintang Suci, jawab Jian. Yesuan menatap langit dan berkata perlahan, sudah terlambat. Hanya tersisa 12 hari. Sekalipun aliansi tujuh alam mengirimkan pasukan untuk menekan domain bintang gelap sekarang, mereka tidak akan mampu mencegah domain bintang gelap menelan situs suci Dewa Bintang. Yesuan sudah dapat membayangkan bahwa tidak akan lama lagi sebelum pasukan mayat hidup yang sangat kuat akan muncul di wilayah bintang gelap. Orang-orang kuat yang pernah bersinar terang di era tertentu akan muncul dalam kehampaan dengan cara yang benar-benar baru. Era ini benar-benar akan kacau. Di aula pertemuan aliansi tujuh alam, Dewa Naga Berjanggut itu berteriak dengan marah kepada para utusan aliansi tujuh alam yang hadir, mengapa kalian tidak mendengarkan kami? Kami sudah mengatakan setengah bulan yang lalu bahwa target wilayah bintang gelap adalah tanah suci Dewa Bintang, tetapi semua orang tidak mempercayainya. Sekarang lihat, wilayah bintang gelap telah mengubah arah ekspansinya. Di mana orang-orang dari kuil sunyi? Mengapa mereka tidak berani datang? Tidak semua utusan dari aliansi tujuh alam yang hadir menentangnya, dan beberapa bersedia mengirim pasukan terlebih dahulu. Namun, hubungan internal dalam aliansi tujuh alam rumit, dan selama masih ada suara yang berseberangan, segala sesuatunya akan sulit dicapai. Lagi pula, setiap dunia atas bersifat independen dan tidak dibatasi oleh kekuatan lain. Dewa Naga Berjenggot sangat marah. Sejak Yesuan mengungkapkan tujuan sebenarnya dari domain bintang gelap, ia terus membujuk dunia atas lainnya untuk mengirim pasukan lebih dulu guna menghentikan perluasan domain bintang gelap. Namun, setelah bekerja selama setengah bulan, kemajuannya masih lambat. Sekarang, Darkstar Domain telah mengubah arah ekspansinya, yang cukup untuk membuktikan bahwa kesimpulan Yesuan saat itu benar. Dewa Naga Berjanggut mengamati aula konferensi, berusaha mencari Dewa Suci Kepunahan untuk melampiaskan sebagian amarahnya, tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukannya. Setelah mengonfirmasi bahwa Darkstar Domain telah mengubah arah perluasannya, dunia atas utama akhirnya mulai merasa gelisah. Beberapa dunia yang lebih tinggi yang awalnya skeptis juga setuju untuk mengirim pasukan untuk menghentikan perluasan wilayah bintang gelap. Tapi sudah agak terlambat. Sudah terlambat untuk pulang, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa Naga Berjanggut menahan amarahnya dan mulai berdiskusi dengan penguasa alam Xingtian dan yang lainnya tentang pengiriman pasukan lebih cepat dari jadwal. Setelah mengonfirmasi target pasti wilayah bintang gelap, keputusan untuk mengirim pasukan lebih cepat dari jadwal dengan cepat disetujui oleh sebagian besar dunia atas dan segera dimajukan. Pada saat yang sama, di dalam kuil kehancuran senyap, Santo Kehancuran Senyap mendengarkan informasi yang dikirim kembali oleh anak buahnya dan senyum muncul di wajahnya. Santo Sembilan Bayi masuk dari luar, membungkuk, dan berkata, mengapa ayah begitu gembira? Saint Silent Lord mengangkat tangannya dan perlahan mengepalkan tinjunya, berkata dengan bangga, situasi kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah kendali ayahmu. Apakah menurutmu itu layak untuk dibahagiakan? Santo Sembilan Bayi mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu,
Ayah, begitu wilayah bintang kegelapan menelan tradisi suci Dewa Bintang Suci, konsekuensinya akan sangat serius. Akan sangat sulit untuk menghadapinya di masa depan, dan itu tidak akan baik bagi kita. Saint Jiemi tersenyum bangga dan berkata, Jiu Ying, kau tidak mengerti ini. Terkadang, semakin kuat musuh, semakin baik. Kalau tidak, orang-orang di aliansi 7 alam yang merasa lebih unggul akan terus merasa bangga. Kita harus membuat mereka sedikit menderita. Santo 9 bayi masih sedikit bingung dan bertanya, Ayah, jika ini terus berlanjut, jika wilayah bintang gelap berkembang hingga tak terkendali, situasi kita di masa depan juga tidak akan baik. Saint Jiemi menggelengkan jarinya dan berkata, Jiu Ying, jangan khawatir. Semuanya ada di bawah kendalimu. Ayah, tolong beritahu putrimu. Aku sungguh tidak mengerti mengapa kau melakukan ini, pinta Santo 9 bayi. Saint Silen mengangkat tangannya dan berkata, dunia atas manakah yang paling dekat dengan wilayah bintang gelap? Alam Xingtian, jawab Santo 9 bayi itu dengan santai. Apalagi, dan ada alam Kyushu. Saint Jiemi mencibir dan berkata, bukankah hebat jika wilayah bintang gelap bisa menghancurkan 9 provinsi? Santo 9 bayi mengangguk dan berkata dengan lega akan sangat bagus jika kita bisa menghancurkan 9 provinsi. Tapi, bagaimana kita akan menghadapi wilayah bintang gelap setelah wilayah itu membesar? Sang penguasa suci keheningan menunjukkan ekspresi bijaksana, menunjuk ke atas, dan berkata, apakah kau sudah lupa makna sebenarnya dari keberadaan kuil keheningan kita? Orang suci 9 bayi tiba-tiba berseru ayah, apakah Anda berbicara tentang alam ilahi Aotian? Benar, ketika para idiot di aliansi 7 alam itu tak mampu menghadapi domain bintang gelap dan tak berdaya, giliranku untuk bertindak dan meminta alam ilahi Aotian kembali. Dengan kekuatan alam ilahi Aotian, akan mudah untuk menekan domain bintang gelap yang kecil. Pada saat itu, para idiot di aliansi 7 alam itu tak punya pilihan selain tunduk pada kita. Ketika Santo Jiemi mengatakan ini, ia menatap langit dan berkata dengan penuh kerinduan Jiu Ying, pikirkanlah. Ketika saatnya tiba, semua sampah di aliansi 7 alam akan menyerah, dan kita dapat mendirikan kerajaan ilahi Aotian dan menguasai kehampaan dan seluruh dunia. Siapapun yang berani tidak patuh akan dibasmi. Darah sang Santa 9 bayi mendidih ketika mendengar ini, lalu dia membungkuk dan berkata, ayah bijaksana. Tepat pada saat ini, seorang murid kuil sunyi segera memasuki aula, berlutut dengan satu kaki, dan melapor kepada Tuan Suci. Aliansi 7 alam telah mengadakan rapat aliansi untuk menentukan tanggal pengiriman pasukan, dan mewajibkan semua anggota aliansi 7 alam untuk mengirimkan utusan guna hadir. Saint Jiemi melambaikan tangannya dan berkata, Jiu Ying, pergilah. Kita masih harus berurusan dengan aliansi 7 alam. Kali ini, aku tidak akan muncul. Kau bisa mengatasinya. Jika aliansi 7 alam ingin mengirim pasukan, biarkan saja. Kita harus mengirim murid sebanyak yang dibutuhkan. Jangan beri mereka alasan untuk bicara. Baik, putriku mengerti. Setelah membungkuk hormat, Santo 9 bayi meninggalkan aula. Pertemuan perang aliansi 7 alam mengharuskan setiap anggota aliansi 7 alam mengirimkan utusan untuk hadir. Wilayah Jeushu tentu saja tidak terkecuali. Di lembah Senmu, Su Zexue mengulurkan tangannya untuk merapikan jubah suaminya dan berkata dengan marah, mengapa ada begitu banyak masalah di aliansi 7 alam? Tidak bisakah kita hidup damai selama beberapa hari saja? Situasi di dunia ini sedang sangat bergejolak saat ini. Akan aneh jika ada perdamaian. Yesuan tersenyum dan membuka tangannya, membiarkan wanita itu mengencangkan ikat pinggangnya. Tapi domain pedang akan segera rampung, dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Su Zexue telah berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi semua masalah sepele, tetapi dia harus menghadiri rapat wajib aliansi 7 alam. Dia berpikir sejenak dan menyarankan, bagaimana kalau mengizinkan saya menghadiri pertemuan itu? Yesuan menyeringai dan berkata, monster-monster tua di aliansi 7 alam itu sangat licik dan berbahaya. Aku khawatir jika kau pergi ke sana, kau akan ditelan oleh monster-monster tua itu. Tidak seseram yang kau katakan. Paling-paling aku tidak akan mengatakan apa-apa saat ke sana. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Su Zexue tidak khawatir tentang hal ini. Yesuan memegang wajahnya dan menciumnya, lalu berkata, jangan khawatir, ini hanya pertemuan perang, bukan pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Su Zexue menutupi wajahnya karena malu dan berkata dengan bibir mengerucut bagaimana kalau kita pergi bersama. Lagi pula ini hanya proyeksi pikiran. Lihat lebih banyak dunia, mungkin aku bisa membantumu di masa depan. Yesuan memegang tangannya dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Su Zexue mengangguk dengan sangat serius dan berkata karena kamu ingin pergi, pergilah. Tidak masalah. Yesuan setuju, menggandeng tangannya, dan berjalan ke dalam formasi proyeksi pikiran ilahi. Tidak diperlukan pembentukan untuk melepaskan proyeksi pikiran-pikiran ilahi,
tetapi pembentukan dapat memainkan peran tambahan dan mengurangi konsumsi pikiran-pikiran ilahi. Ye Xuan memegang tangannya, dan bersama-sama mereka melepaskan proyeksi ilahi mereka, melintasi kehampaan tak berujung dan tiba di aula konferensi Alam Xingtian. Perang hukuman dewa melawan domain bintang gelap selalu dipimpin oleh Alam Xingtian, jadi semua pertemuan perang resmi aliansi 7 alam diadakan di Alam Xingtian. Setelah proyeksi kesadaran ilahi melintasi kehampaan tak berujung dan turun ke Alam Xingtian, Ye Xuan meraih tangan Su Zexue dan berjalan perlahan ke ruang konferensi. Pada saat ini, di aula konferensi, para makhluk kuat dari dunia atas, seperti Dewa Naga berjenggot, Dewa Naga giok ungu, dan penguasa Alam Xingtian, telah berkumpul bersama untuk membahas berbagai hal. Ketika Dewa Naga berjanggut melihat Ye Xuan masuk, dia tertawa dan berjalan menghampirinya serta berkata, "Kakak Ye, kali ini kau membawa adik iparmu." Su Zexue segera menyapanya dan berkata, "Salam, Dewa Naga. Kau terlalu sopan. Aku puluhan ribu tahun lebih tua darimu, dan aku sama sepertimu, Saudara Ye. Panggil saja aku Saudara," kata Dewa Naga berjanggut sambil mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ye Xuan, menariknya ke arah para pria kuat dari alam Dewa Naga. Ketika penguasa Alam Xingtian melihat Ye Xuan muncul, ia menghela napas dan berkata, "Kaisar Dewa Ye benar lagi. Target wilayah bintang gelap memang tanah suci Dewa Bintang. Sekalipun kita segera mengirim pasukan untuk menekannya, akan sulit mencegah wilayah bintang gelap menelan tanah suci Dewa Bintang." Dewa Naga berjanggut lebih optimis dan berkata riang, "Tuan Xingtian, jangan terlalu khawatir. Semuanya bergantung pada usaha manusia. Kita bisa menyerbu ke wilayah bintang gelap dan bertarung. Ia akan berhenti bahkan jika ia mau." Tidak lama setelahnya, tim Istana Seng Sui juga tiba di aula konferensi. Xiang Ling telah memimpin Istana Seng Sui selama lebih dari 10 tahun, dan tanpa disadari telah memperoleh sejumlah wewenang. Namun, setelah bertemu Ye Xuan, sisi lain dirinya yang biasanya disembunyikan muncul lagi. Dia melangkah cepat 2 kali, mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Ye Xuan, lalu berbisik, "Kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Ye Xuan berjalan bersamanya ke sudut aula dan bertanya, "Ada apa?" Xiang Ling menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya dan bertanya, "Apakah wilayah bintang gelap benar-benar akan menelan keajaiban Dewa Bintang Suci?" Ye Xuan mengangguk dan menjawab, "Ya, dilihat dari situasi saat ini, sulit untuk menghentikan perluasan wilayah bintang gelap." Xiang Ling menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum bertanya, "Apakah orang-orang yang meninggal dalam keajaiban suci Dewa Bintang akan hidup kembali seperti penguasa alam api biru?" Ye Xuan bisa mendengar emosi yang rumit dalam suaranya dan langsung tahu apa yang ingin ditanyakannya. Ia mengangguk dan menjawab, "Ya, dia memang akan hidup kembali." "Kalau begitu Guru." Xiang Ling berhenti berbicara di tengah jalan. Saat itu, di segitiga suci Dewa Bintang, Hanyu Xuanu terluka parah untuk menghentikan Kaisar Jurang. Ia kelelahan ketika segitiga suci Dewa Bintang tenggelam ke alam kematian. Akhirnya, ia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengusir Xiang Ling dan bola petir dari segitiga suci Dewa Bintang. Hanyu Xuanfei juga meninggal di tanah suci Dewa Bintang. Setelah domain bintang gelap menelan situs suci Dewa Bintang, semua makhluk kuat yang mati di situs suci Dewa Bintang dapat dibangkitkan. Xiang Ling merasa sangat rumit ketika memikirkan hal ini. Setiap kali dia teringat pada Hanyu Xuanfei, dia merasa berutang banyak pada gurunya ini. Kalau dipikir-pikir lagi, saat aku pertama kali tiba di Istana Seng Sui, aku masih muda dan bodoh, serta banyak menimbulkan masalah, tetapi Hanyu Xuanfei menoleransi itu semua. Jika memungkinkan, dia sangat berharap agar tuannya dapat hidup kembali, tetapi dia tidak tahu akan menjadi apa tuannya setelah dibangkitkan dengan cara itu. Ye Xuan meletakkan tangannya di bahunya dan menghiburnya, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Xiang Ling mengangguk dengan keras. Meskipun ia sudah menjadi kepala istana sekte peri yang terpencil, di hadapan kakaknya, ia tetaplah gadis yang tak pernah dewasa. Tidak butuh waktu lama sebelum utusan dari semua dunia anggota aliansi 7 alam tiba. Penguasa alam Xingtian berdiri di podium dan mengumumkan dimulainya perang secara resmi. Pada awal pertemuan, Tuan Xingtian pertama-tama berbicara tentang perang hukuman ilahi kedua, dan kemudian mengumumkan waktu untuk mengirim pasukan. Keputusan untuk mengirimkan pasukan telah diputuskan dalam aliansi 7 alam sebelum pertemuan ini. Pertemuan ini sebenarnya untuk mengumumkan secara resmi tanggal pengiriman pasukan. Jika tidak ada yang keberatan, tanggalnya akan ditetapkan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pertemuan perang ini adalah menentukan tanggal pengiriman pasukan, dan hal kedua adalah merekrut orang-orang kuat untuk berperang. Karena perang hukuman ilahi pertama melawan domain bintang gelap gagal, kali ini orang-orang yang lebih kuat perlu direkrut. Karena waktu pengiriman pasukan telah ditentukan, para prajurit kuat yang perlu bertempur harus berkumpul di alam Xingtian dalam waktu 3 hari. Situasi perang hukuman ilahi ini sangat serius, dan dunia-dunia anggota aliansi 7 alam harus mematuhi aturan.
Seru penguasa alam Xingtian dengan nada serius. Segera setelah itu, penguasa alam Xingtian menunjuk ke setiap dunia yang lebih tinggi dan bertanya tentang orang-orang kuat yang akan bertarung. Ketika alam Dewa Naga disebutkan, Dewa Naga berjanggut menjawab dengan suara berat, alam Dewa Naga akan bertempur. Aku akan bergegas ke alam Xingtian untuk berkumpul dalam 3 hari. Selanjutnya, semua orang kuat dari dunia atas yang perlu bertarung merespons dan berjanji untuk bertarung. Kadang-kadang, 1 atau 2 makhluk kuat dari dunia atas akan mengusulkan untuk bergegas dan bergabung dengan pasukan koalisi dari 7 alam sesegera mungkin setelah mereka berangkat karena mereka sedang memurnikan harta karun atau melakukan hal-hal lainnya. Setelah menanyakan keseluruhan cerita, Tuan Xingtian menyetujui semuanya. Setelah memilih semua orang kuat yang akan bertarung untuk pertama kalinya, akhirnya tiba giliran Jiushu Realm. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menjawab, alam Jiushu akan maju berperang. Setiap dunia atas berjuang demi kepentingannya sendiri. Su Zexue pun memberanikan diri berkata, bisakah kita berkumpul di alam Jiushu nanti? Meski visinya lebih tinggi dari wanita biasa, Su Zexue tetap berharap keluarga dan orang-orang yang dicintainya akan baik-baik saja, sehingga ia pun memberanikan diri untuk memperjuangkannya. Master Alam Xingtian mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kita harus berkumpul begitu larut? Waktu untuk mengirimkan pasukan dalam perang hukuman ilahi melawan wilayah bintang gelap dijadwalkan 3 hari kemudian. Namun, kecepatan orang-orang kuat Kaisar Dewa berbeda dengan kecepatan pasukan, jadi meskipun orang-orang kuat yang pergi berperang berkumpul kemudian, itu tidak akan berdampak banyak pada perjalanan. Tentu saja, jika Anda ingin melakukan ini, Anda memerlukan alasan yang sah. Su Zexue menjawab dengan sopan, suamiku sedang menyempurnakan alam abadi dan telah mencapai tahap akhir. Dia akan berhasil hanya dengan sedikit waktu lagi. Ini, Realm Master Xingtian mengerutkan kening dan merenung. Jika itu alasan yang sah, dia akan setuju, tetapi alasannya sulit didefinisikan. Para utusan dari aliansi 7 alam yang hadir berdiskusi satu sama lain dan mempunyai pendapat yang berbeda. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian indah berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan lantang, saya menentang permintaan Zhou Shouji. Semua orang melihat ke arah suara itu dan mendapati bahwa orang yang berbicara adalah Santo 9 Bayi. Su Zexue mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu keberatan? Xiang Ling juga melangkah maju dan berdiri di samping Su Zexue, sambil berkata, ya. Apa hakmu untuk menentang urusan 9 provinsi kami? Sang Santo 9 Bayi mengerucutkan bibirnya dan mencibir, perlukah aku memberitahumu? Bagaimana dengan menyempurnakan dunia abadi? Kurasa kau hanya mencari alasan untuk tidak bertarung. Kami rasa tidak, suamiku memang sedang menyempurnakan alam keabadian dan hampir selesai, kata Su Zexue dengan sungguh-sungguh. Santo 9 Bayi mencibir dan berkata, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Kau mengarang alasan yang payah untuk menghindari perkelahian. Xiang Ling sedang tidak enak badan. Setelah mendengar sindirannya yang berulang-ulang, ia berteriak dengan marah, apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Sang Santo 9 Bayi melangkah maju 2 langkah, berbalik, dan mengamati para sakti dari dunia atas yang hadir. Kemudian, ia menatap Dewa Naga berjenggot keriting, meninggikan suaranya, dan bertanya, aku ingin bertanya sesuatu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Dewa Naga berjenggot keriting untuk menyempurnakan alam abadi? Ketika Dewa Naga berjanggut melihat pihak lain memanggil namanya, ia menjawab dengan jujur, aku tidur 5 kali, totalnya 50.000 tahun. Namun, kami para naga berbeda. Dan tempatku disebut sarang naga, yang umumnya tidak disebut alam abadi, jadi tidak bisa dijadikan perbandingan. Sang 9 Bayi suci tidak menanggapi kata-kata Dewa Naga berjenggot, tetapi menoleh ke Master Tao Kueyun dan bertanya, kalau begitu, bolehkah saya bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Master Tao untuk memurnikan alam abadi? Master Tao Kueyun mengangkat tangannya dan memberi isyarat sebuah angka, lalu menjawab, 7.000 tahun. Mendengar jawaban ini, semua orang tak kuasa menahan kagum seperti yang diharapkan dari Master Tao Kueyun, beliau berhasil menyempurnakan alam abadi hanya dalam 7.000 tahun. Kemudian, gadis suci 9 Bayi menatap Master Alam Xingtian dan bertanya, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan Master Alam Xingtian untuk menyempurnakan alam Changsheng? Penguasa Alam Xingtian menjawab dengan sungguh-sungguh tidak sehebat Master Tao Kueyun yang membutuhkan waktu 12.000 tahun. Sang Santa 9 Bayi bertanya kepada ketiga pria kuat itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan alam abadi. Akhirnya, ia menoleh ke arah Su Zexue dan mencibir, 50.000 tahun, 7.000 tahun, 12.000 tahun. Sekarang giliran Ye Sendi ini untuk memurnikan alam abadi. Aku berharap bisa bergabung dengan aliansi 7 alam nanti. Jadi aku ingin bertanya, apakah kalian berencana melakukannya 1000 tahun kemudian? Atau 2000 tahun? Atau 10.000 tahun?
Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang kuat di tempat itu mulai berdiskusi dengan sengit. Ya, kalau untuk memurnikan harta karun, bisa selesai dalam beberapa hari atau bulan, ya sudahlah. Tapi menunda reuni demi memurnikan dunia abadi itu terlalu konyol. Ketika pertama kali mendengar alasan ini, saya juga menganggapnya konyol. Bagaimana mungkin sesuatu yang membutuhkan waktu ribuan atau puluhan ribu tahun bisa ditunda? Di tengah kerumunan, tetua kuil sunyi justru menambah panasnya suasana. Begini, dalam perang hukuman dewa pertama melawan wilayah bintang gelap, pria dari alam Jiushu ini seharusnya ikut bertempur, tetapi ia tetap tinggal di alam Jiushu, mengaku sedang menyempurnakan alam abadi. Pada akhirnya, koalisi 7 alam kalah telak, dan ia tidak bertarung dari awal hingga akhir. Sekarang ia menggunakan alasan ini untuk menghindari perang. Aku bahkan tidak ingin mengomentari perilakunya. Jika konvergensi tertunda 1000 atau 2000 tahun, aliansi 7 alam akan dihancurkan oleh wilayah bintang gelap, kan? Alasan ini memang agak keterlaluan. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Mungkin dia sudah hampir selesai menyempurnakannya. Kamu benar-benar orang yang suka bercanda. Ada banyak diskusi dalam pertemuan itu. Santos 9 bayi melangkah lebih dekat dan menekan Su Zexue, katakan padaku. Apakah kau berencana menundanya selama 1000 tahun? Atau 2000 tahun? Su Zexue diinterogasi begitu keras hingga wajahnya memerah dan dia ingin membantah dengan keras. Ye Xuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya kembali, lalu berkata dengan tenang tidak perlu, aku akan berkumpul di alam Xingtian dalam 3 hari, dan aku tidak akan menunda sehari pun. Setelah pertemuan berakhir dan Su Zexue kembali ke alam Jiushu, ia sedikit marah. Awalnya ia ingin mengulur waktu bagi suaminya untuk mengembangkan wilayah pedang, tetapi justru diejek oleh orang suci 9 bayi. Xiang Ling bahkan lebih lugas, dengan semua ekspresi tergambar di wajahnya. Ia bahkan lebih marah daripada Su Zexue, dan berkata dengan nada kesal, orang suci 9 bayi itu semakin menyebalkan. Dialah yang ingin menjatuhkan hukuman ilahi di alam Jiushu kita. Jangan biarkan aku bertemu dengannya di luar, atau dia akan mendapat masalah. Ye Xuan tersenyum dan berkata, lihatlah dirimu. Kamu sudah menjadi penguasa istana, tapi kamu masih mudah marah. Xiang Ling mengerutkan kening dan mendengus, tapi wanita itu benar-benar menyebalkan. Kenapa Dewi Yao Chen membiarkannya keluar? Seharusnya dia dikurung di surga 33 seumur hidup. 3 hari kemudian, Ye Xuan berangkat ke alam Xingtian, dan Xiang Ling bersamanya. Faktanya, Istana Seng Sui tidak mungkin ikut serta dalam pertempuran hukuman dewa ini karena baru saja memiliki kepala istana baru. Namun, pertempuran hukuman dewa ini melibatkan relik suci Dewa Bintang, jadi Xiang Ling bersikeras untuk pergi. Awalnya, Ye Xuan seharusnya bertempur dalam perang hukuman dewa terakhir melawan domain bintang kegelapan, tetapi pada akhirnya, pasukan koalisi dari 7 alam dikalahkan terlalu cepat dan pertempuran berakhir sebelum dia sempat bertarung. Alam Xingtian adalah dunia atas dengan kekuatan tingkat menengah di antara aliansi 7 alam. Kali ini, perang melawan wilayah bintang gelap juga dipimpin oleh alam Xingtian. Kali ini, hampir seluruh alam Xingtian keluar. Karena 2 perluasan domain bintang gelap, hal itu telah menjadi ancaman bagi alam Xingtian. Ketika domain bintang gelap meluas untuk pertama kalinya, alam Xingtian masih percaya bahwa domain bintang gelap tidak dapat menelan alam Xingtian. Namun sulit untuk mengatakannya sekarang. Setelah Darkstar Domain menelan situs suci Dewa Bintang, pasukan mayat hidup yang sangat mengerikan akan muncul, yang kemudian akan menjadi ancaman bagi dunia atas terdekat. Di antara mereka, alam Xingtian dan alam Jiushu adalah yang pertama kali terkena dampak. Oleh karena itu, kecuali pasukan pertahanan yang tetap tinggal, hampir seluruh alam Xingtian keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran hukuman ilahi melawan domain bintang gelap ini. Ketika Ye Xuan tiba di alam Xingtian, Dewa Naga berjenggot sudah menunggu di luar alam. Selagi mereka berbincang, keduanya terbang menuju alam Xingtian, bersiap melapor ke titik kumpul pasukan sekutu 7 alam. Pasukan koalisi dari 7 alam menyiapkan perahu terbang hampa yang luas dan nyaman untuk setiap kaisar dewa. Setelah berkumpul di tempat latihan Xingtian Realm, Ye Xuan membawa Xiang Ling dan menaiki perahu terbang hampa miliknya. Dewa Naga berjanggut pun turut serta sambil membawa setoples anggur berkualitas yang dibeli dari seorang pencari keuntungan di alam Xuan Yuan. Di dalam perahu terbang yang hampa, Ye Xuan berkata kepada Xiang Ling Istana Seng Sui tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran hukuman dewa ini. Aku tahu alasanmu ingin datang, jadi aku tidak menghentikanmu. Tapi kau harus berjanji padaku, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan pasukan pusat. Ikuti dengan saksama, kapal bendera alam Xingtian. Xiang Ling mengangguk dengan serius dan setuju ya, aku tahu. Aku tidak akan menjadi beban bagimu. Ye Xuan tersenyum, mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, lalu berkata, kau selalu begitu, oke. Tidak mungkin. Aku sekarang kepala istana Seng Sui, kata Xiang Ling dengan marah.
Melihat kedua kakak beradik itu bermain-main, Dewa Naga berjanggut tak kuasa menahan tawa. Setelah selesai tertawa, ia berkata, "Kakak Ye, jangan khawatir. Aku akan memberi tahu putra dan cucu nagaku untuk melindungi adik Xiangling." Sambil berbicara, ia meletakkan kendi anggur di bawah lengannya di atas meja dan berkata, "Kita akan berangkat besok, jadi mari kita minum yang enak hari ini. Aku baru saja membeli anggur berkualitas dari seorang pedagang besar di alam Xuan Yuan. Katanya ini anggur terbaik di alam Void." Dewa Naga ingin minum anggur dingin atau anggur panas? Tanya Xiangling setelah berpikir sejenak. Dewa Naga berjanggut menggaruk surai singa di lehernya dan bertanya, apakah ini ada bedanya? Masing-masing punya cita rasa sendiri, sulit dijelaskan secara detail, harus dicoba sendiri untuk merasakannya, jelas Xiangling. Jadi, apa yang biasanya kamu minum? Tanya Dewa Naga berjanggut lagi. Orang-orang di istana Seng Sui biasanya minum minuman dingin, dan kami punya sejenis embun es yang bisa membekukan darah, jelas Xiangling. Kalau begitu, minumlah es. Dewa Naga berjanggut mengangguk dan mengambil keputusan. Xiangling mengeluarkan seperangkat alat pembuat anggur es dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Kemudian, ia membuka segel merah toples anggur dan dengan lembut mengangkat tangannya. Anggur berkualitas tinggi di dalam toples berkumpul menjadi aliran air, lalu mengalir keluar dari toples dan jatuh ke dalam teko anggur es. Begitu kendi anggur es bersendewa dengan anggur, ia mengeluarkan lapisan udara dingin, dan bahkan lapisan embun beku terbentuk di permukaannya. Dewa Naga berjanggut berjongkok, menatap kendi anggur es, dan berseru menarik, "Menarik, kendi anggur ini pasti harta karun." Dengan tingkat kultivasinya, tentu tidak sulit baginya untuk membuat sepanci anggur es. Namun, kesenangan yang tercipta dengan menggunakan saripati sejati dan peralatan anggur adalah dua hal yang berbeda. Sekalipun rasanya tidak ada perbedaan, sensasi meminumnya berbeda. Oleh karena itu, Dewa Naga berjenggot tertawa dan berkata, "Peralatan anggur ini sangat indah, jauh lebih baik daripada yang kubeli dari pedagang besar di alam Xuan Yuan." Setiap kali Ye Xuan mendengarnya menyebut-nyebut pengusaha besar dari alam Xuan Yuan, ia merasa bahwa pengusaha itu pasti seorang pencari untung. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memberimu seperangkat peralatan anggur ini. Ini akan menyelamatkanmu dari keharusan membeli barang dari pengusaha besar dari alam Xuan Yuan itu." Dewa Naga berjanggut segera duduk tegak dan berkata dengan serius, "Itu tidak akan berhasil. Saudara Ye, harta karun ini bukan milikmu. Jika saudari Xiangling memberikan harta karun ini kepadaku karena kau memintanya dan sulit untuk menolaknya, maka itu tidak akan berarti apa-apa." Xiangling tersenyum dan berkata, "Peralatan anggur ini cukup umum di istana Seng Sui, dan itu bukan harta karun. Jika Dewa Naga menyukainya, kau boleh mengambilnya." Dewa Naga berjanggut sungguh menginginkannya, dan bertanya lagi, apakah itu betul-betul tidak sulit? Xiangling menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Di istana Seng Sui, hampir semua orang punya satu set anggur es seperti ini. Rasanya seperti bukan harta karun. Kalau begitu aku akan mengambilnya." Dewa Naga berjanggut dengan gembira mengambil gelas anggur es, meletakkannya di depan matanya, dan menatapnya dengan saksama. Semakin lama ia melihatnya, semakin ia menyukainya. Ia bahkan berkata bahwa ketika kembali ke alam Dewa Naga, ia akan membawanya untuk dipamerkan kepada Dewa Naga Giok Ungu. Mereka bertiga minum dan mengobrol, berbicara dan tertawa, dan waktu berlalu dengan cepat. Pagi berikutnya, pasukan koalisi 7 alam sedang berangkat. 18.000 kapal terbang hampa lepas landas ke langit dan menuju ke arah tradisi suci Dewa Bintang. Di belakangnya, puluhan juta pasukan kavaleri dari dunia atas, ditambah pasukan tambahan, mengikuti. Kali ini, kekuatan gabungan pasukan 7 alam mendekati 20 juta. Sasaran koalisi 7 alam kali ini adalah situs suci-suci Dewa Bintang, karena mereka ingin mencoba menghentikan domain bintang gelap yang hendak menelan situs suci-suci Dewa Bintang. Oleh karena itu, arah berbarisnya adalah jejak suci Dewa Bintang. Pada awalnya, pasukan koalisi 7 alam bergerak sangat cepat, tetapi pada hari ketiga, tiba-tiba terjadi kesalahan. Sebagian pasukan mulai melarikan diri dari perampokan, menyebabkan kecepatan gerak pasukan menjadi sangat melambat. Ye Xuan adalah satu-satunya yang pergi berperang di alam Jiushu kali ini, jadi dia tidak membawa pasukan atau pengawal rahasia. Namun, Dewa Naga berjenggot mengirim tim penjaga naga untuk mematuhi perintah Ye Xuan. Setelah Ye Xuan merasakan kecepatan berbarisnya melambat, dia berjalan keluar dari Void Flying Boat, datang ke haluan, dan bertanya pada Long Wei apa yang terjadi. Pengawal naga menjawab dengan hormat yang mulia, ada masalah dengan salah satu pasukan koalisi, yang memperlambat perjalanan. Orang-orang dari alam Xingtian telah pergi untuk mengatasinya. Ketika situasi ini terjadi pertama kalinya, Ye Xuan tidak terlalu memperhatikannya dan kembali ke kapal terbang untuk beristirahat.
Butuh waktu setengah hari penuh bagi pasukan koalisi 7 alam untuk melanjutkan kecepatan gerak semula. Lalu, pada hari keempat, terjadi kesalahan lagi. Ye Xuan merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia keluar dari kapal terbang dan bertanya pada Long Wei apa yang salah kali ini. Pasukan lain mendapat masalah. Nada bicara Long Wei menunjukkan ketidakberdayaan. Tentara dunia superior manakah ini? Tanya Ye Xuan. Dari alam Xuan Yuan, jawab Long Wei. Jika terjadi sesuatu yang salah dengan tim kuil kehancuran sunyi, Ye Xuan akan menganggapnya wajar, tetapi jika terjadi sesuatu yang salah dengan pasukan alam Xuan Yuan, itu akan agak aneh. Ye Xuan lalu bertanya, dunia atas mana yang mengalami masalah kemarin? Kemarin, salah satu kapal terbang kuil kehancuran sunyi mengalami masalah, yang memengaruhi pasukan di belakangnya, jawab Long Wei. Yang pertama adalah kapal terbang dari kuil kehancuran senyap, dan yang kedua adalah tim dari alam Xuan Yuan. Kedua insiden itu tidak terjadi pada tim yang sama dan tampaknya hanya kecelakaan. Setelah kecepatan gerak pasukan koalisi 7 alam tertunda selama setengah hari, mereka akhirnya maju lagi dengan kecepatan penuh. Sore harinya, Dewa Naga berjanggut datang dan berkata, akhirnya kita berangkat lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Selalu ada masalah. Aku sangat khawatir. Saudara Ye, ayo kita minum. Aku membeli sebotol anggur yang enak lagi. Kali ini, Xiang Ling tidak perlu mengeluarkan perkakas anggur. Dewa Naga berjanggut mengeluarkan seperangkat peralatan minum anggur es yang diberikan kepadanya dan dengan hati-hati meletakkan cangkir-cangkir itu di atas meja satu persatu. Sambil menata peralatan anggur, ia berkata, pedagang besar dari alam Xuan Yuan juga bilang peralatan anggurku bagus, hahaha. Dia juga bilang kalau aku menemukan peralatan anggur yang lebih bagus dan langka, aku harus menyimpannya. Kalau aku sudah membeli peralatan anggur yang lebih bagus, aku akan menunjukkannya padamu. Mereka bertiga minum sampai tengah malam, dan Xiang Ling kembali beristirahat. Ye Xuan dan Dewa Naga berjenggot terus minum, tertidur di dekat jendela hingga fajar. Setelah fajar, kecepatan gerak pasukan tiba-tiba melambat lagi. Ye Xuan dan Dewa Naga berjenggot merasakannya dan segera terbangun. Dewa Naga berjanggut itu menepuk lantai di bawahnya dan berkata dengan marah, kenapa kau melambat lagi? Kalau terus begini, kita takkan mampu mengimbangi kecepatan ekspansi wilayah bintang gelap. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menariknya ke atas sambil berkata, ada yang salah, ikutlah denganku. Keduanya segera bergegas keluar dari kapal terbang dan terbang menuju kapal induk alam Xingtian. Dalam sekejap mata, keduanya memasuki aula kubah kapal induk Xingtian Realm. Penguasa alam Xingtian mondar-mandir di aula, bertanya kepada anak buahnya tentang masalah yang timbul selama perjalanan, dan dia tampak sangat cemas. Siapa yang memperlambat segalanya? Apa alasannya? Sudahkah kau menemukannya? Kali ini ada masalah dengan tim binatang perang. Salah satu binatang perang mengamuk, lalu menyebabkan seluruh tim binatang perang kehilangan kendali. Sekarang, sang penguasa binatanglah yang mengendalikan binatang perang, jawab pengawal pribadi Xing Tianji. Begitu Ye Xuan dan Dewa Naga berjenggot memasuki aula, mereka bahkan tidak repot-repot mendengarkan jawaban dari para pengawal pribadi alam Xingtian. Mereka langsung berkata kepada penguasa alam Xingtian siapapun yang punya masalah, singkirkan mereka semua. Master alam Xingtian mengerutkan kening dan bertanya, bukankah ini terlalu terburu-buru? Ada seseorang di balik ini. Kalau kita tidak ingin menimbulkan masalah, kita harus bertindak tegas, kata Ye Xuan dengan nada serius. Seharusnya tidak begitu, kan? Ada masalah 3 kali sebelumnya dan sesudahnya, dan semuanya terjadi dengan tim yang berbeda dan dengan alasan yang berbeda pula. Seharusnya itu hanya kecelakaan, kata Master Realm Xingtian sambil mengerutkan kening. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan tegas, percayalah, ini bukan kebetulan. Pernahkah kau melihat begitu banyak masalah di aliansi 7 alam sebelumnya? Ini sama sekali bukan kebetulan, hanya saja ada yang sengaja ingin memperlambat laju. Mustahil. Melakukan ini tidak akan menguntungkan siapapun di aliansi 7 alam. Master alam Xingtian masih merasa bahwa ini adalah kecelakaan. Ye Xuan berkata dengan serius Master alam Xingtian, dengan kecepatan saat ini, kita sudah sangat dekat untuk mencapai lokasi yang ditentukan sebelum domain bintang gelap menelan warisan Dewa Bintang Suci. Jika 1 atau 2 kecelakaan lagi terjadi, kita sama sekali tidak akan bisa mengejar. Entah insiden sebelumnya merupakan kecelakaan atau bencana buatan manusia, itu tidak masalah. Singkirkan semua tim yang mengalami kecelakaan dan tinggalkan mereka di belakang. Tidak masalah apakah mereka bisa mengejar atau tidak. Dewa Naga berjenggot langsung setuju, kurasa apa yang dikatakan saudara Ye benar. Lempar tim yang bermasalah ke belakang. Kalau mereka bisa mengejar, ya sudah. Kalau mereka tidak bisa mengejar, kita akan selesaikan masalah ini setelah pertempuran ini selesai. Ketika penguasa alam Xingtian mendengar apa yang dikatakan Dewa Naga berjenggot,
ia segera memberi perintah sampaikan perintahku, suruh korps binatang perang mengikuti barisan belakang pasukan. Ye Xuan menyela, bukan korps binatang perang, tapi kuil sunyi, alam Xuan Yuan, dan korps binatang perang. Lempar saja mereka semua ke belakang. Ini, Realm Master Xingtian ragu-ragu. Dewa Naga berjanggut mendesak, Tuan Alam Xingtian, mengapa kau ragu-ragu? Saudara Ye selalu benar. Pokoknya, aku percaya apa yang dikatakan Saudara Ye. Baiklah, penguasa Alam Xingtian mengepalkan tinjunya, membuat keputusan, dan memberi perintah baru bawa kuil sunyi, alam Xuan Yuan, dan korps binatang perang ke belakang pasukan. Biarkan mereka mengikuti. Jika mereka tidak bisa mengimbangi, kita akan membalas dendam setelah pertempuran. Ye Xuan kemudian menambahkan perintah tambahan adalah memerintahkan ketiga tim untuk menjaga jarak dari pasukan pusat, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. Penguasa Alam Xingtian telah mendengarkan saran Ye Xuan, jadi dia tidak keberatan dengan saran tambahan ini dan memberi perintah lakukan saja apa yang dikatakan Kaisar Ye. Pengawal pribadi Xingtianji segera menerima perintah itu dan turun untuk menyampaikan perintah itu. Akibatnya, ketiga tim kuil senyap, alam Xuan Yuan, dan Legiun Binatang Perang semuanya terlempar ke belakang pasukan, dan perintah tegas diberikan bahwa orang-orang dari ketiga tim ini tidak diizinkan mendekati pasukan pusat. Setelah masalah selesai, pasukan koalisi 7 alam berangkat lagi. Kali ini, kami berbaris selama 3 hari berturut-turut tanpa kecelakaan apapun. Pada malam harinya, penguasa alam Xingtian mengajak Ye Xuan dan Dewa Naga Berjenggot untuk pergi minum. Selain Ye Xuan dan Dewa Naga Berjenggot, lebih dari selusin orang kuat dari dunia atas, termasuk Taoist Keiyun, juga diundang. Di tengah perjamuan, seseorang berkata sambil tersenyum kecepatan berbaris akhirnya kembali normal. Saya pikir kita akan terus bergerak perlahan seperti ini. Ide penguasa alam Xingtian benar-benar efektif. Dengan menyingkirkan tim kuil sunyi dan alam Xuan Yuan, tidak akan ada masalah lagi. Master alam Xingtian tertawa dan berkata, ini sebenarnya ide Dewa Naga Berjenggot dan Kaisar Ye. Benar-benar berhasil. Aku harus berterima kasih kepada kalian berdua. Aku ingin bersulang. Ye Xuan dan Dewa Naga Berjenggot mengangkat gelas mereka dan meminum anggur. Seorang Raja Dewa dari alam Xingtian tertawa dan berkata, bukan hanya tidak ada masalah, tim dari kuil sunyi dan alam Xuan Yuan mengikuti dari dekat pasukan pusat dan tidak tertinggal sama sekali. Kalau kau ingin bilang itu masalah mereka, tapi mereka tidak tertinggal sama sekali, sepertinya itu bukan masalah mereka. Master Tao Kueyun melihat ini lebih jelas. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum, sebenarnya, mendorong mereka ke belakang sudah menjadi peringatan bagi mereka. Jika mereka masih berani tertinggal, itu sama saja dengan mengakui secara aktif bahwa mereka punya masalah, dan mereka pasti akan dihukum setelah pertempuran. Terlepas dari apakah mereka punya masalah atau tidak, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mengimbangi kecepatan pasukan pusat. Penguasa alam Xingtian mengangguk dan berkata, memang, dengan kecepatan gerak saat ini, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita seharusnya masih punya harapan untuk sampai di sana sebelum wilayah bintang gelap menelan situs suci bintang suci. Aku hanya tidak tahu apakah kita bisa menghentikan perluasan wilayah bintang gelap. Master Tao Keiyun mengangguk dan berkata, lakukan yang terbaik. Kali ini kita benar-benar bereaksi terlalu lambat. Jika kita bereaksi sebulan lebih awal, kita mungkin masih punya kesempatan. Sekarang kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Melihat Dao Zun Keiyun sudah memahami situasinya dengan jelas, Ye Xuan mencondongkan tubuh dan berbisik, Dao Zun, apakah kau merasa ada masalah di dalam aliansi 7 alam? Master Tao Kueyun tersenyum dan berkata, selalu ada masalah di dalam aliansi 7 alam. Lagi pula, aliansi 7 dunia atas tampak seperti aliansi, tetapi mereka tidak terlalu bersatu. Hanya dalam menghadapi bencana pemusnahan inilah aliansi 7 alam memiliki kepentingan yang sama, sehingga mereka dapat bersatu. Ye Xuan tentu saja memahami hal ini, lalu mengangguk dan berkata, itu benar. Lebih spesifiknya, menurutku ide yang diajukan Kaisar Dewa Aotian untuk menggabungkan 7 alam sejuta tahun yang lalu sebenarnya merupakan pilihan yang baik. Sayang sekali pada akhirnya tidak berhasil. Kaisar Dewa Aotian memang seorang yang sangat berbakat dan ahli strategi, tetapi sayang sekali ia akhirnya tidak mampu membangun kerajaan ilahi Aotian. Master Tao Kueyun setuju. 3 hari kemudian, pasukan koalisi dari 7 alam akhirnya tiba di tujuan mereka sebelum medan bintang gelap menelan relik suci Dewa Bintang. Peninggalan suci Dewa Bintang telah tenggelam ke zona mati dan hanya dapat dilihat dengan membuka pintu masuk zona mati. Aliansi 7 alam tiba di pintu masuk zona mati dan segera mulai memindahkan pegunungan di sekitarnya, dengan cepat menggabungkannya menjadi barisan pegunungan kecil. Mereka membentuk formasi dan senjata pertahanan, lalu bersiap untuk pertempuran. Di atas kapal bendera Void Flying Boat milik Xingtian Realm,
penguasa Xingtian Realm, sebagai panglima tertinggi pasukan koalisi Seven Realms, mendengarkan dengan saksama informasi yang dikirim kembali oleh pasukan kavaleri patroli. Wilayah bintang gelap telah meluas hingga 200.000 mil jauhnya dan diperkirakan akan bertemu pasukan kita besok pagi. Bisakah kita mengamati situasi di dalam wilayah bintang gelap? Tanya Realm Master Xingtian. Kapten patroli menjawab dengan jujur, baik penglihatan maupun indera ilahi tidak dapat menembus wilayah bintang gelap, dan kami tidak dapat mendeteksi situasi di dalamnya. Teruslah menjelajah, perintah Master Alam Xingtian. Baik, Kapten kavaleri patroli membungkuk dan menerima perintah itu. Ia meninggalkan aula kapal induk, menaiki tunggangannya, dan memimpin tim untuk menjelajahi medan bintang gelap lagi. Tuan Xingtian kemudian bertanya kepada para jenderal di aula bagaimana formasi pertahanan diatur. Kami sudah mempercepat pengaturannya, dan diharapkan selesai sebelum besok pagi. Jenderal yang bertugas mengatur formasi keluar untuk melapor. Kita perlu mempercepat. Kita tidak bisa mengatur waktunya agar bertepatan dengan waktu kontak dengan medan bintang gelap. Kita harus menyelesaikannya lebih awal untuk menghindari kecelakaan, perintah penguasa alam Xingtian. Baik, sang jenderal segera menerima perintah itu. Seluruh pasukan koalisi 7 kerajaan dikerahkan dan mereka bergegas membangun benteng. Meskipun waktunya sangat mepet, Aliansi 7 Alam telah mengirimkan pasukan elitnya kali ini, dan mereka mempersiapkan perang dengan tertib meskipun waktunya sangat mepet. Dalam waktu kurang dari setengah hari, pegunungan kecil telah terbentuk di depan pintu masuk zona mati, dan jutaan pasukan tambahan membangun benteng, mengatur formasi, dan memasang senjata di atasnya. Saat malam tiba, badai kekosongan baru-baru ini memasuki fase aktif, menyebabkan angin kencang bertiup di area garnisun. Yesuan berdiri di gunung yang paling dekat dengan pintu masuk zona mati, pakaiannya berkibar tertiup angin kencang. Kurang dari 1000 kaki di depan adalah pintu masuk ke zona kematian, yang juga merupakan tempat terdekat dengan situs suci Dewa Bintang. Zona mati itu sangat istimewa. Dulunya, zona ini merupakan wilayah Underworld, yaitu wilayah Raja Ibel mayat hidup. Zhou menerobos zona mati dan bertarung dengan Ming. Zhou tampaknya lebih unggul dan mengalahkan Ming. Namun, Ming menggunakan zona kematian untuk menyegel Zhou di dalamnya. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan siapa yang menang pada akhirnya. Yesuan menatap pintu masuk zona mati dengan linglung. Tepat pada saat ini, seorang pria berjalan ke belakang. Yesuan tahu siapa dia dan bertanya, "Kau di sini?" "Baiklah, aku harus ikut." Sebuah suara yang agak lapuk menjawab, dan itu adalah Qin Taya. Seperti katanya, dia tidak bisa tidak datang. Karena dia masih membawa kemauan Zhou. Di permukaan, tujuan Darkstar Domain adalah untuk menelan situs suci Dewa Bintang, membangkitkan orang-orang kuat yang gugur di situs suci Dewa Bintang, dan membentuk pasukan mayat hidup yang besar. Akan tetapi, wilayah bintang gelap memiliki tujuan lain untuk berkembang ke arah ini. Mustahil domain bintang gelap hanya mengincar relik suci Dewa Bintang. Domain itu pasti juga ingin menelan domain mati. Dengan kata lain, Raja Ibel mayat hidup ingin merebut kembali zona mati. Itu berarti Raja Ibel abadi ingin menyelesaikan masalah dengan Zhou. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Qin Taya untuk tidak datang. Faktanya, Qin Taya telah meninggalkan alam Jiushu sebelum pasukan koalisi 7 alam berangkat. Yesuan tidak dapat menemukannya selama hari-hari itu, jadi dia menduga bahwa dia pasti akan muncul di pintu masuk zona mati. "Apa rencanamu, Zhou?" Yesuan berbalik dan bertanya. "Dia berharap kita bisa menghentikan medan bintang gelap itu," jawab Qin Taya. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sangat sulit. Bahkan jika kita mengumpulkan kekuatan aliansi 7 alam, sulit untuk menghentikan perluasan wilayah bintang gelap." Dia mengerti hal ini, jadi dia hanya meminta kita untuk berusaha sebaik mungkin, jawab Qin Taya. Situasi di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai titik ini. Yesuan tahu bahwa ia telah terikat dengan Zhou dan harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan medan bintang gelap apapun yang terjadi. Ini karena begitu domain bintang gelap menelan domain mati, Zhou mungkin akan dibasmi oleh Raja Ibel abadi, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menyelamatkan Qin Taya. "Apakah dia tidak memberikan bantuan?" tanya Yesuan. Qin Taya mengeluarkan selembar batu giok berisi pikiran ilahi, menyerahkannya kepada Yesuan, dan berkata, "Ini adalah cara untuk memblokir medan bintang gelap. Caranya bisa dilakukan dengan menggunakan formasi. Aku hanya tidak tahu apakah ada cukup waktu untuk menyiapkan formasi ini." Yesuan mengambil slip giok itu, meliriknya dengan indera ilahinya, dan berkata, "Semoga saja semuanya bisa diatur. Aku harus pergi ke kapal induk alam Xingtian sesegera mungkin." "Silakan, aku ingin masuk ke zona mati," kata Qin Taya. Keduanya bertindak secara terpisah, dan Yesuan mengambil slip giok dan terbang ke kapal induk alam Xingtian untuk menemui Master Alam Xingtian.
Qin Tai'e membuka pintu masuk ke zona mati dan terbang masuk. Di aula kubah kapal induk Xingtian Realm. Tuan Xingtian masih mendengarkan intelijen dan mengatur pasukan untuk mempersiapkan perang. Di seluruh aula, sekelompok jenderal dan ahli strategi keluar masuk, sangat sibuk. Ye Xuan memasuki aula kubah dan langsung menuju ke depan penguasa alam Xingtian. Ia mengangkat slip giok di tangannya dan berkata, ini adalah formasi yang dapat memblokir medan bintang gelap. Aku membutuhkan pasukan koalisi dari 7 alam untuk bekerja sama denganku dalam membangunnya. Master alam Xingtian sedikit bingung, tetapi tidak langsung menolak. Ia mengambil slip giok dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Ye Xuan melanjutkan, waktu hampir habis. Jika kita bergerak cukup cepat, kita seharusnya bisa menyelesaikan pengaturan ini sebelum besok pagi. Jadi, kita tidak bisa menunda dan harus segera memulainya. Realm Master Xingtian sendiri tidak terlalu mahir dalam formasi, jadi setelah membaca formasi di slip giok, dia tidak yakin apakah formasi ini dapat memblokir medan bintang gelap, jadi dia mulai memikirkannya dengan ekspresi serius. Dari mana Kaisar Ye Shen mendapatkan formasi ini? Tanyanya sambil berpikir. Aku punya caraku sendiri. Aku sudah memeriksanya. Formasi ini memang bisa memblokir energi gelap dari medan bintang gelap, jadi patut dicoba. Karena energi gelap misterius di medan bintang gelap itu memiliki asal yang sama dengan energi naga ibel segala alam, Ye Xuan dapat yakin bahwa formasi ini memang dapat memblokir energi yang terkandung dalam medan bintang gelap itu. Namun, anggota aliansi 7 alam kuat lainnya yang hadir agak bingung. Santo Zhangkong bertanya, Kaisar Ye, jangan salahkan aku karena terlalu berhati-hati. Jika formasi ini benar-benar dapat memblokir energi domain bintang gelap, mengapa kau tidak menghancurkannya lebih awal? Mengapa kau harus menunggu sampai saat yang paling mendesak untuk menghancurkannya? Karena aku juga baru saja mendapatkannya. Ye Xuan menoleh dan melihat, tidak menyembunyikan jawaban atas pertanyaan ini. Pada saat ini, Saint Jemi mengerucutkan bibirnya dan mencibir, baru saja mendapatkannya. Dari mana kau mendapatkannya? Apa kau kenal dengan makhluk-makhluk di Dark Star Domain? Bagaimana kau bisa mendapatkan sesuatu seperti ini saat ini? Apakah kau ingin mencari masalah? Ye Xuan memelototinya dengan tatapan tajam, menusuk Saint of Extinction seperti pedang. Pupil mata Sang Santo keheningan mengecil dan ia mundur selangkah tanpa sadar. Ia benar-benar ketakutan oleh ketajaman pedang yang tak tertandingi. 1880